Ustaz, saya lihat ada 5 macam tafsir di dunia. Dia sebut dari tafsir At-Tabari sampai dengan tafsir Jalaluddin As-Suyuti, Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Itu kalau saya baca 5-5-nya Ustaz, sama nggak isinya itu? Jawabannya beda. Tidak akan sama itu. Kalau Imam Qurtubi membahas alif lam mim panjang. Tapi kalau Imam As-Suyuti pendek saja. Dalam kitabnya Tafsirul Jalalain dia sebut wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang tahu maksud dari alif lam mim. Tapi ada yang menarik di Al-Qur'an di surah ini. Dia tidak sebut ihdina ila siratim mustaqim. Tidak begitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM yang selalu semangat untuk mengadakan kajian. Tadi saya dengar pengumuman seperti biasa tiap minggu ada di sini pengajian. Alhamdulillah sangat penting pengajian ini. Apalagi sekarang ini medsos makin kemana-mana ceritanya. Ada yang bisa bahasa Jibril, ada yang bisa bahasa semut. Tapi ceramah itu berbahaya itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak terseret ke situ? Ini dia solusinya. Belajar. Datang ke pengajian supaya kita tidak terjebak innama qali maqali inna rahmatan lillahi Pancasila. Karena saya dengar itu di internet itu. Sekarang ini macam-macam. Jadi terima kasih Pak BKM sudah menggagas pengajian untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya yang ada di sekitar masjid kita ini. Kemudian yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak ketinggalan juga anak-anak muda. Kawan-kawan nampak saya ini dari jemaah tabligh selalu istiqomah mengajak orang ke masjid. Alhamdulillah. Juga dari sahabat-sahabat yang lain yang pada pagi hari ini berkumpul di sini. Saya selalu berharap umat Islam itu bersatu dalam akidah, toleran dalam masalah furu'iyah. Apapun perbedaan kita, pasti ada persamaannya. Apapun perbedaan kita, pasti ada persamaan. Paling tidak nanti kita sama-sama manusia. Jadi harus kita cari di zaman sekarang persamaan. Karena semakin banyak persamaan, semakin bisa kita berkawan. Nah, jangan sedikit-sedikit beda, langsung ribut. Tidak produktif untuk membangun agama, bangsa, dan negara. Nanti akan saya sampaikan di kajian ini, bagaimana itu pentingnya persatuan umat Islam di kalangan kita yang banyak aliran pemikiran, banyak organisasi, dan lain-lain sebagainya. Karena memang kajian ini arahnya ke situ. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ini pengajian kita yang ke-6. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Sesuai amanah Pak BKM, kajian ini bersambung. Harus bersambung, tidak dipotong-potong, sesuai dengan runtutan yang ada dalam surah-surah Al-Quran. Dimulai dari surah Al-Fatihah, lanjut nanti insya Allah sampai dengan surah An-Nas. Syaratnya ada 2. Jamaahnya masih hidup, ustadznya panjang umur, baru bisa dilanjutkan itu. Kalau tidak, tak dapat ilmu minimal pahala lah, insya Allah. Apa kata Al-Quran? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita belajar tafsir, kita harus paham bahwa rujukan dalam tafsir itu ribuan. Kita harus paham itu. Makanya nanti banyak beda-beda pendapat. Itu biasa. Ustaz, saya lihat ada 5 macam tafsir di dunia. Dia sebut dari tafsir At-Tabari sampai dengan tafsir Jalaluddin As-Suyuti,
Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Itu kalau saya baca 5-5-nya Ustaz, sama nggak isinya itu? Jawabannya beda. Tidak akan sama itu. Kalau Imam Qurtubi membahas alif lam mim panjang. Tapi kalau Imam As-Suyuti pendek saja. Dalam kitabnya Tafsirul Jalalain dia sebut wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang tahu maksud dari alif lam mim. Tapi kalau Imam Qurtubi panjang. Imam At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Panjang dibahasnya alif lam mim. Beda-beda. Dia tanya tafsir Ibnu Katsir. Lain lagi pembahasannya, banyak hadis-hadis. Begitu dia, beda-beda. Tapi sekalipun tafsir itu lain-lain pembahasannya, tidak ada tafsir yang muktabar yang mengatakan bahwa Tuhan itu dua. Ada itu. Tidak ada tafsir yang muktabar yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu enggak ada. Jadi dia kuat dalam akidah tapi toleran dalam masalah cabang-cabang. Begitu kita beragama supaya bisa menyatu. Ini pun kita lihat nanti. Apa Ustaz kaitannya itu? Ayat ihdinas siratal mustaqim dengan ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Dan kalau kamu tempat kami minta tolong dan menyembah, ada lagi permintaan kami yang lain. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki, bimbing kami masuk ke jalan yang lurus. Nah, itu munasabah. Saya selalu sampaikan, tidak boleh memahami ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui kaitan-kaitannya. Ada tafsir, namanya tafsir Al-Quranul Karim. 8 jilid. Tapi jilid 7-nya hilang. Siapa penulisnya? Orang Binjai. Mungkin ada yang kenal. Abdul Halim Hasan. Kemudian Zainal Arifin Abbas. Satu lagi, Abdul Rahim Haytami. Itu tafsir ditulis tahun 1930-an. Ada yang bagus di dalamnya itu, Pak. Penulisnya orang Indonesia, orang Binjai. Tidak ada saya lihat ayat yang ditafsirkannya kecuali mengikuti munasabah. Itu pentingnya munasabah itu. Dari 1930-an sudah mengerti ulama-ulama kita itu tentang pentingnya. Makanya saya di mana-mana ceramah harus pakai munasabah. Kalau enggak lari pemahamannya. Lari dia. Itulah kaitannya ayat yang 5 dan yang ke-6. Mari kita lihat lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Karena ayat ini kita baca minimal 17 kali setiap kita sholat 1 hari 1 malam. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat. Dia tidak sebut ihdina ila siratim mustaqim. Tidak begitu dia. Kalau ihdina ila siratim mustaqim artinya itu tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu artinya. Ada ke-nya di situ. Kalau ini tidak dia sebut pakai ilah. Dia langsung ihdinas sirat. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antar kami. Bukan tunjuki. Antar kami masuk ke jalan yang lurus. Tidak ada jaraknya. Saya kasih contoh terkait masalah ini. Kalau ada orang datang bertanya kepada ibu, Bu, di mana itu bandara Kuala Namu? Baru ibu tunjukkan di sana. Itu artinya ibu menunjuki ke bandara. Itu artinya menunjuki ke bandara.
Tapi kalau ada orang bertanya kepada ibu, Bu, di mana itu bandara Kuala Namu? Kemudian sini, naik ke mobil saya, naik ke kereta saya antar. Nah, itu namanya bukan menunjuki ke, tapi mengantar sampai ke tempatnya. Kalau disebut ihdinas sirat, seolah-olah kita itu menumpang di kendaraan Tuhan untuk sampai ke jalan yang lurus. Itu bedanya. Makanya kalau berdoa, itu lebih bagus dibaca itu Allahumma dinas sirotol mustaqim. Lebih bagus itu. Daripada dibaca Allahumma dina ila sirotim mustaqim. Ada ilahnya. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan ihdinas sirat. Jadi yang kita minta itu Bapak Ibu dalam sholat bukan cuma diantar ke jalan yang lurus. Tidak mesti ke, tapi kita langsung dibawa masuk ke jalannya itu. Itu yang kita minta itu sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita ditunjuki saja di sana jalannya, itu bisa sesat. Nanti ada simpang ke kiri, kita ke situ, rupanya jalannya ke kanan. Makanya kita minta jangan cuma ditunjukkan jalannya itu, tapi diantarlah kita sampai ke tujuan itu. Makanya sering-seringlah Bapak Ibu baca ihdinas sirat, ihdinas siratul mustaqim, antar kami masuk ke jalan yang lurus. Ini sangat penting. Manusia ini setiap detik berkelahi dalam dirinya kebaikan dan keburukan. Setiap detik. Ini juga subuh ini lagi berantem itu dalam diri kita. Aku ikut ngaji atau pulang. Begitu itu. Aku ikut ngaji atau tidur. Berantem deh dalam diri kita. Nanti setelah pulang dari sini sampai di rumah, ribut lagi dalam diri kita. Ini istriku ucakapi bagus-bagus atau kumarahi. Ribut dia. Gitu dia. Habis itu siang mau undangan, diambilnya amplop. Kasih 20.000 atau limpul. Berantem. Setiap detik manusia itu begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Biarpun Bapak Ibu sebut umpamanya begini. Bapak itu baik kali. Enggak, berubah-berubah itu. Bisa jadi hari ini baik, besok enggak lagi. Sama kita ini semua berubah-berubah. Tidak ada yang stabil manusia itu. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran disebut wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah itu menambah-nambah petunjuk kepada seseorang. Kenapa? Karena dia bisa berubah-berubah. Stabil di pagi hari imannya, jam-jam 9 belum tentu. Jam-jam 10 belum tentu lagi, jam 11 belum tentu, apalagi malam. Itu di hadis Nabi itu sering disebutkan, banyak orang itu pagi-pagi beriman, sore enggak lagi.